Bawaslu usut dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Timur. Polisi gerebek gudang penyulingan 300 gas subsidi ilegal di Kabupaten Muaro Jambi. Kekasih pembunuh wanita di kamar kos diduga ikut terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 14 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi Jambi hari ini, saudara, Bawaslu mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dugaan tersebut berupa penggunaan fasilitas negara demi kepentingan kampanye salah satu pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Temuan Bawaslu tersebut diketahui setelah beredarnya video maupun foto di pemberitaan yang dibagikan oleh masyarakat tentang adanya penggunaan fasilitas negara. Fasilitas negara itu berupa kendaraan dinas bernomor polisi BH3T dan rumah dinas yang dipakai untuk kegiatan salah satu pasangan calon. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, regulasi secara tegas melanggar penggunaan fasilitas negara dan kendaraan dinas untuk kegiatan kampanye, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 69 huruf H tentang pemilu, dan juga melanggar PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 63 Ayat 5 tentang larangan penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye. Saat ini Bawaslu tengah melakukan pendalaman terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur tersebut. Tarmuzi mengakui pihaknya telah mendatangi Ketua DPRD tersebut pasca adanya pemberitaan viral. Tarmuzi menambahkan putusan akhir perkara tersebut akan diputuskan dalam beberapa hari ke depan untuk melihat ada atau tidaknya unsur pelanggaran. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Muaro Jambi telah memetakan daerah prioritas pendistribusian logistik. Terdapat 3 kategori daerah prioritas di Kabupaten Muaro Jambi, diantaranya kategori terjauh, tersulit, dan perairan. KPU Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pemetaan terhadap daerah prioritas pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024. Terdapat 3 kategori daerah prioritas di Kabupaten Muaro Jambi, diantaranya kategori terjauh, tersulit, dan perairan. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, daerah kategori terjauh yakni Kecamatan Bahar Selatan dan Gumpe. Kemudian untuk daerah tersulit, yakni Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan dan Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam. Sementara untuk daerah perairan terdapat di 3 kecamatan, yakni 4 desa di Kecamatan Sekernan seperti Desa Rantau Majo, Kedotan, Keranggan, dan juga Tantan. Selanjutnya untuk Kecamatan Taman Rajo yakni Desa Manis Mato dan Kemimping Luar, dan Kecamatan Kumpe yakni Desa Rantau Panjang, Rondang, Londrang, dan Sungai Aur. Seperti daerah-daerah yang memang susah terjangkau oleh kendaraan yang tidak double kabin. Kita minta bantu pemerintah untuk menyediakan double kabin. Kemudian di transportasi air, misalnya kami terkendala dengan moda transportasinya, kami minta bantuan BPBD dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk memudahkan jalur distribusi logistik. Supriyadi menambahkan pendistribusian logistik pada daerah prioritas ini tetap dilakukan pada tanggal 26 November atau 1 hari sebelum hari pencoblosan surat suara Pilkada Serentak 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan.
2 kecamatan di Kabupaten Tebo masuk kategori rawan pendistribusian logistik Pilkada serentak 2024. Pemkab Tebo minta para camat bersinergi dengan PPS untuk memetakan jumlah TPS yang rawan. Pemerintah Kabupaten Tebo minta seluruh camat untuk dapat bersinergi dengan panitia pemungutan suara, Babinsa, dan unsur terkait lainnya untuk menginventarisir TPS yang memiliki kerawanan dalam pendistribusian logistik Pilkada 2024. Selain akses jalan yang sulit untuk ditempuh, camat juga diminta untuk memetakan TPS yang rawan terjadi banjir. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tebo Sugiarto mengatakan, pihaknya siap untuk bisa membantu armada yang dibutuhkan KPU dalam pendistribusian logistik, khususnya di daerah rawan dengan kondisi jalan yang sulit ditempuh dan daerah rawan terjadi banjir. Persilakan secara swadaya di wilayah masing-masing. Petakan, meskipun peta itu sudah sampai ke kita juga. Maksud saya mulai diinventarisir, misalkan kayak 7 kotoilir itu yang rawan. Berdasarkan data sementara dari 12 kecamatan di Kabupaten Tebo, 2 diantaranya rawan pendistribusian logistik Pilkada serentak. 2 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Tujuh Koto dan Kecamatan Sumai. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman bersama Porkopimda Provinsi kembali melanjutkan serangkaian pertemuan atau roadshow pemantauan kesiapan Pilkada Serentak 2024. Kali ini roadshow pemantauan Pilkada Serentak dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman kembali melaksanakan roadshow pemantauan kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan awal pemantauan kesiapan Pilkada itu dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Porkopimda Kabupaten Muaro Jambi di Aula Rumah Dinas Bupati. Pemantauan kesiapan Pilkada kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke gudang logistik KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk mengecek kesiapan surat suara dan serta perlengkapan logistik lainnya. Sudirman mengatakan roadshow pemantauan Pilkada dilakukan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh wilayah Provinsi Jambi, mengantisipasi kendala maupun persoalan yang mungkin muncul pada pelaksanaan Pilkada serentak harus dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan gubernur maupun bupati dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif. Khusus untuk Kabupaten Muaro Jambi, persoalan pemilih di wilayah tapal batas mendapatkan penekanan yang harus dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah dan pihak penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pilkada yang berintegritas. Kami dari pemerintah Provinsi Jambi beserta Forkopimda giliran berkunjung monitoring ke kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah, tadi dari paparan Pak Bupati, kemudian KPU, Bawaslu, Polres dan juga Kodim menyatakan kesiapan untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi, dan hari ini kami meninjau lokasi untuk logistiknya di KPU. Memang agak terpencar-pencar ya. Mudah-mudahan nanti tidak lama lagi akan menyatu lah ya. Sudirman menilai kesiapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Muaro Jambi telah dilakukan dengan baik. Kesiapan tersebut diyakini mampu menjamin lancarnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. PJ Gubernur Jambi Sudirman bersama Forkopimda melakukan pemantauan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kegiatannya, Sudirman mengapresiasi kesiapan Pemkab Muaro Jambi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi Rabu kemarin menyambut kunjungan kerja PJS Gubernur Jambi bersama Forkopimda. Kunjungan kerja yang berlangsung di rumah dinas Bupati ini dalam rangka pemantauan persiapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan PJS Gubernur Jambi, PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmi memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah kabupaten bersama unsur Forkopimda dan juga pihak penyelenggara pilkada. Di antaranya mengejar target perekaman bagi para pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik, komitmen netralitas ASN, memastikan kesiapan distribusi logistik dan transportasi mobilitas masyarakat ke TPS.
Untuk bisa mengejar target perekaman KTP elektronik bagi para pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, yakni dengan membuka 17 gerai pelayanan dan jemput bola berupa perekaman KTP di kantor desa. Mohon perhatian Pak PJS Gubernur untuk penyaluran nomor ini. Kemudian ada beberapa titik rawan yang kedua, terutama yang terkait dengan batas. Karena di sini ada Ibu Karo Pem, saya minta bantu. Kami lagi proses. Berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyukseskan pilkada serentak mendapatkan apresiasi dari PJS Gubernur Jambi. Setelah pemaparan, Sudirman bersama Raden Najmi dan rombongan meninjau langsung pelaksanaan pengepakan logistik yang dilakukan jajaran penyelenggara di kantor KPU Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman melanjutkan serangkaian pertemuan atau roadshow pemantauan kesiapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain menggelar rakor bersama Pemkab dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Tanjabar, Sudirman juga turut melakukan peninjauan ke gudang logistik KPU. Usai melakukan pemantauan kesiapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi, PJS Gubernur Jambi Sudirman bersama Porkofimda melanjutkan roadshow pemantauan kesiapan Pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan pemantauan Pilkada ini diawali dengan meninjau gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Porkofimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pihak penyelenggara Pilkada di Aula Rumah Dinas Bupati. Sudirman mengatakan pelaksanaan roadshow pemantauan kesiapan Pilkada serentak dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berlangsung aman dan lancar. Mengeliminasi potensi persoalan maupun kendala dalam pelaksanaan Pilkada menjadi strategi penting untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang aman, nyaman, dan kondusif. Pemda Kabupaten Tanjung Barat menyatakan siap untuk melaksanakan Pilkada serentak 2024. Ini ditunjukkan dari paparan dan presentasi. Kami dari provinsi hanya mengingatkan saja potensi-potensi yang mesti diantisipasi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Sudirman meyakini kesiapan Pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilakukan dengan optimal. Kesiapan ini diharapkan dapat menjadi dasar suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. PJS Gubernur Jambi Sudirman mengimbau ASN, kepala desa maupun penyelenggara pilkada untuk tetap menjaga netralitas. Penegasan ini disampaikan saat meninjau dan memantau kesiapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. PJS Gubernur Jambi Sudirman meminta seluruh aparatur sipil negara, kepala desa, dan penyelenggara pilkada untuk tetap berkomitmen menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Penegasan itu disampaikan Sudirman pada saat rapat koordinasi dan memantau kesiapan pilkada serentak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sudirman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi dan unsur Forkompinda wajib untuk memastikan kesiapan pilkada serentak di tahun ini. Peninjauan ke seluruh kabupaten kota merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Sudirman memastikan kesiapan pendistribusian logistik ke TPS berjalan dengan aman. Hasil kunjungan kami ke 8 kabupaten kota itu yang mesti dilakukan antisipasi dini. Salah satunya adalah terkait dengan netralitas. Netralitas itu tidak hanya sebatas pada netralitas ASN, ada juga netralitas kepala desa, ada juga netralitas penyelenggara dan juga pengawas. Dari hasil pemaparan masing-masing komponen seperti pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu, KPU, dan Gakumdu, penyelenggaraan pilkada di Tanjung Jabung Barat telah siap untuk dilaksanakan. Dedi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri menghadiri dialog publik Pilkada Damai 2024. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Pilkada Damai ini menghadirkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun. Dialog publik Pilkada Damai 2024 yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Pilkada Damai ini dihadiri 4 dari 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sarolangun.
Keempat pasangan Cabub-Cawabub itu yakni paslon nomor urut 2 Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus, paslon nomor urut 3 dihadiri Cawabub Haris Abe, paslon nomor urut 4 dihadiri Hilalatil Badri, dan paslon nomor urut 5 Hurmin dan Geri Trisatwika. Sementara paslon nomor urut 1 tidak hadir. PJ Bupati Sarolangun Bahri mengapresiasi dialog publik dalam menciptakan pilkada damai ini. Untuk mencapai pilkada damai dibutuhkan dukungan seluruh stakeholder serta komitmen semua pihak. Ini kita memberikan sejarah baru kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun dalam rangka pendidikan politik ya. Ini luar biasa, kita dialog dengan menghadirkan seluruh para calon. Kita berkomitmen pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sarolangun harus damai, tertib, aman, dan bermartabat. Dan kita menandatangani bersama, komitmen bersama untuk sepakat melaksanakan pilkada secara aman, tertib, damai, dan bermartabat. Ini luar biasa. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengapresiasi seluruh pihak yang telah melakukan dialog dalam satu forum dan menyatakan komitmennya untuk kemajuan dan pilkada damai di Kabupaten Sarolangun. Terima kasih kepada panitia, ini merupakan suatu keputusan yang baik, saya kira ini satu-satunya di Jambi yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri dari Sarolangun untuk komitmen bersama, bukan hanya pasangan calon yang berkomitmen, tapi juga dari aparat penegak hukum berkomitmen, dari penyelenggara pemilu juga berkomitmen, dan masyarakat Sarolangun berkomitmen bahwa pilkada di Sarolangun harus berlangsung dengan aman, damai, dan nyaman. Dialog publik pilkada damai ini dipandu moderator Muhammad Farizi dengan membahas 5 segmen. Segmen pertama terkait dengan komitmen pasangan calon untuk pilkada damai, anti politik uang atau money politik, menjaga kelestarian lingkungan, pendidikan, dan birokrasi bersih dan melayani. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Polres siagakan personel pengamanan debat publik kedua pasangan Cabub-Cawabub Kabupaten Tebo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Ya saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Polres Kabupaten Tebo menyiagakan 210 personel untuk pengamanan debat publik kedua pasangan Cabub dan Cawabub. Pengamanan akan dilakukan secara berlapis untuk memastikan kondusivitas debat. KPU Kabupaten Tebo kembali akan menggelar debat publik kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Pada debat yang akan digelar pada Kamis malam ini, Polres Tebo menurunkan 210 orang personel untuk pengamanan debat publik. Pengamanan akan dilakukan secara berlapis dengan meningkatkan sinergitas dengan Satpol PP, TNI, dan dinas terkait lainnya. Kabak Ops Polres Kabupaten Tebo AKP Dastu Gustiawan mengatakan, setiap pintu masuk akan dijaga ketat oleh para personel kepolisian. Skema pengamanan debat kali ini hampir sama dengan debat perdana beberapa waktu yang lalu. Namun, ada beberapa evaluasi dan peningkatan pengamanan agar lebih maksimal. Debat kedua nanti, Polres Tebo itu ada sekitar 210. Nanti kita akan koordinasi dan minta backup dengan Kodim maupun rekan-rekan dari Satpol PP maupun dari Disub dan Dinkes dan Damkar. Pengamanannya sama seperti debat pertama atau gimana? Ya, polanya sama dengan waktu debat perdana. AKP Dastu Gustiawan menambahkan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan meminimalisasi potensi kerawanan pada saat debat publik berlangsung. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, debat publik kedua pasangan Cabub-Cawabub Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan digelar pada Jumat malam besok. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengklaim persiapan debat publik kedua telah mencapai 80%. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Halo Kliva, selamat sore. Kliva, bagaimana situasi dan juga kondisi terakhir jelang debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur, Kliva? Ya, selamat sore Malika. Dapat kami sampaikan bahwa jadwal debat kedua calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur yang semulanya akan digelar pada Kamis malam 14 November 2024
digeser menjadi pada hari Jumat 15 November 2024. Pergeseran jadwal ini dikarenakan adanya rapat koordinasi kesiapsiagaan pilkada yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan stakeholder. Untuk persiapan debat kedua ini, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengklaim telah berada pada persentase 80%. Hal ini disebabkan adanya adanya pemasangan alat-alat EO yang berada di arena debat. Untuk debat kedua ini tetap berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya, segala persiapan maupun kelengkapan telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk kedua paslon diharapkan dapat menjaga situasi kondisi bagi para simpatisannya. Untuk simpatisan masing-masing pasangan calon diberikan kuota sebanyak 75 orang. Demikian. Baik, Cliva, selanjutnya apakah ada upaya antisipasi yang dilakukan oleh KPU Tanjung Jabung Timur agar nantinya debat publik kedua ini akan berjalan lancar begitu, Cliva? Silakan. Ya, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menggelar rapat evaluasi pada hari Jumat kemarin, bahwasanya pada debat perdana kemarin mereka mengakui sempat adanya kecolongan, adanya salah satu simpatisan pasangan calon yang membawa balon tiup ke dalam arena debat. Selanjutnya, pasca adanya ketahuan balon tiup tersebut, pihak Polres Tanjung Jabung Timur langsung mengamankan benda-benda yang ataupun atribut yang dilarang untuk berada di bawah arena debat. Selanjutnya, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengimbau kepada tim maupun simpatisan para pasangan calon untuk tidak membawa atribut yang dinilai bisa merugikan di arena debat, mulai dari balon, terus ada boneka maupun sebagainya. Untuk personil yang disiapkan oleh jajaran Polres Tanjung Jabung Timur, mereka diklaim dari Kapolres setempat, mereka menerjunkan sebanyak 350 orang personil. Selain itu, Polres juga telah menyiapkan alat metal detektor yang apabila pada saat masuk ke arena debat, para orang yang ingin masuk ke arena tersebut maka akan dites melalui metal detektor tersebut. Demikian. Baik, Cliva Patria melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, KPU Kota Jambi Rabu malam kembali menyelenggarakan debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Debat publik ketiga ini merupakan debat terakhir yang difasilitasi KPU untuk pasangan calon wakil wali kota Jambi menyampaikan visi misi dan program unggulannya. KPU Kota Jambi kembali menyelenggarakan debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi pada Rabu malam. Berbeda dengan debat sebelumnya, pada debat ketiga kali ini KPU Kota Jambi memberikan kesempatan kepada masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Jambi untuk bisa menyampaikan visi misi dan program unggulannya. Anggota KPU Kota Jambi Tuti Rosmalina mengatakan, debat ketiga kali ini mengusung tema penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang humanis. Tema debat ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi para pasangan calon untuk menanyakan program unggulan dari tema yang telah ditentukan. Penyampaian visi misi dan program unggulan dari masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi ini menjadi referensi masyarakat kota Jambi untuk bisa menentukan pilihannya pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Berharap dari awal bahwa debat ketiga ini menjadi gongnya atau menjadi kenang-kenangan terindah, dan alhamdulillah walaupun di awal sempat ada isu-isu miring, contohnya adalah pembatalan UPJ yang berhadir tiba-tiba dibatalkan jam 7:11 karena ada isu beredar bahwa akan terjadi kerusuhan, dan alhamdulillah tidak ada. Itu memberi satu kebahagiaan sendiri atau satu kabar bahagialah bagi kami bahwa debat ini berjalan baik, lancar, dan aman.
Meski seluruh debat telah berlangsung, namun KPU Kota Jambi masih memberikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk menyelenggarakan kampanye akbar yang dijadwalkan pada tanggal 17 November untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tanggal 22 November untuk pasangan calon nomor urut 1. Asar TVRI Jambi melaporkan. Paslon nomor urut 1 Maulana Diza memprioritaskan program Kartu Bahagia untuk masyarakat Kota Jambi. Program Kartu Bahagia ini bertujuan untuk menghadirkan solusi menyeluruh dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yang pertama di bidang kesehatan, kami memiliki program Kartu Bahagia, yaitu bridging system dengan Dinas Dukcapil, pesertaan dari BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, yang memastikan semuanya berbasis NIK. Masyarakat Kota Jambi 100% memiliki akses pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP akan mendapatkan pelayanan di seluruh layanan kesehatan. Yang kedua di bidang layanan primer, kita tahu puskesmas di Kota Jambi ada 20, puskesmas pembantu 27. Kita akan tingkatkan puskesmas pembantu kita untuk bisa menjadi puskesmas sehingga akses pelayanan di bidang primer bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sementara itu, paslon nomor urut 2, Haji Abdul Rahman Har dan Guntur, menyampaikan visi dan misi untuk menciptakan Kota Jambi yang lebih baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Paslon nomor urut 2 ini akan menciptakan lingkungan yang layak dan harmonis, serta memperluas akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Jambi. Kami berupaya menyediakan kualitas lingkungan yang layak, ramah dan harmonis bagi kita semua, warga Kota Jambi dan anak-anak Kota Jambi. Dalam cabang kesehatan, kami akan berjuang melaksanakan program kesehatan primer dan sekunder yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses kesehatan, dan mengurangi ketimpangan kesehatan antar wilayah dengan cara membangun SDM sarana dan prasarana. Di samping itu, kami berdua berkomitmen membebaskan Kota Jambi dari kasus gizi buruk dengan terus menurunkan angka stunting. KPU Kabupaten Merangin Rabu malam menggelar debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin. Debat publik itu bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang profil, visi misi, program kerja paslon Bupati dan Wakil Bupati kepada pemilih. KPU Kabupaten Merangin Rabu malam menggelar debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin. Pelaksanaan debat yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD Merangin itu mengangkat tema terkait peningkatan pelayanan dan kesejahteraan Merangin dengan subtema pelayanan masyarakat, tata kelola pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan infrastruktur. Ketua KPU Kabupaten Merangin Albert Risman mengatakan, pelaksanaan debat yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 Nalim Milwan Yahya dan pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Syukur Abdul Hafid ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Debat publik terbuka merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh pihak KPU. Debat publik kali ini bertujuan untuk bisa menyebarluaskan informasi tentang profil, visi misi, program kerja calon kepada para pemilih sehingga menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan. Pada pemilu 2024, partisipasi pemilih di Kabupaten Merangin mencapai 85,65%. Jumlah partisipasi tersebut menjadi yang tertinggi dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Tingginya partisipasi pemilih tersebut bukan hanya peran dari pihak penyelenggara, namun juga peran dari seluruh elemen masyarakat dan peran peserta pemilu itu sendiri. KPU melaksanakan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa debat publik terbuka merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Kemudian dalam debat pertama ini dengan tema peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Merangin. KPU Merangin menjadwalkan 2 kali debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Merangin yang diperkirakan akan digelar pada tanggal 19, 20, atau 21 November 2024.
Ramadan Cerbitakasa TVRI Jambi melaporkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Merangin nomor urut 1 Nalim Nilwan Yahya menjanjikan Merangin lebih baik dan masyarakat sejahtera melalui visi Merangin Maju, Berdaya Saing dan Harmoni. Dengan program nyata menyentuh langsung ke masyarakat mulai dari peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan keagamaan. Visi kami adalah Merangin Maju, Berdaya Saing dan Harmoni. Merangin Maju berarti kondisi kehidupan masyarakat secara layak dan bermartabat serta pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Merangin Berdaya Saing tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur wilayah yang merata. Sedangkan Merangin Harmoni berarti mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun damai, yang tinggi nilai-nilai agama dan istiadat. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Merangin nomor urut 2 M. Syukur Abdul Hafid menjanjikan semangat perubahan untuk Merangin lebih maju yang selaras dengan visi Merangin baru, berdaya saing, akuntabel, reformis, dan unggul. Dengan mengusung sebuah perubahan, prinsip Merangin baru akan disesuaikan dengan visi pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten. Semangat baru, Merangin berdaya saing, akuntabel, reformis, dan unggul. Guna mewujudkan visi misi, diperlukan sinkronisasi antara visi misi nasional, visi misi provinsi Jambi, dan visi Kabupaten Merangin. Hal ini dimaksudkan terjadi keselarasan program lintas sektoral yang diarahkan untuk mendukung percepatan dan menjamin kelanjutan pembangunan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan tata ruang wilayah. Program lintas sektoral yang dirumuskan dalam bentuk misi rencana aksi baru, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang Merangin, yang unggul dan berbudaya. Saudara, PJ Bupati Kerinci resmi menutup kenduri SKO di Desa Sulak Panjang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, PJ Bupati Kerinci Asraf menutup kenduri SKO Suwarnabumi dan Ajun Arah Mendingin Dusun yang berlangsung di Desa Siula Panjang, Kecamatan Siula. Asraf mengapresiasi masyarakat yang tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal melalui kegiatan seperti kenduri SKO. Penjabat PJ Bupati Kerinci Asraf menutup kenduri SKO Suwarnabumi dan Ajun Arah Mendingin Dusun yang berlangsung di Desa Sulapanjang, Kecamatan Siula. Acara adat yang digelar dengan penuh hikmat itu menjadi salah satu bentuk pelestarian tradisi dan budaya masyarakat Kerinci yang telah diwariskan secara turun-temurun. Asraf mengapresiasi masyarakat yang tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal melalui kegiatan budaya seperti kenduri SKO dan Suwarnabumi. Asraf menilai kegiatan itu tak hanya mempererat tali silaturahmi antar warga, namun juga menjadi momentum penting untuk melestarikan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Kabupaten Kerinci. Pada malam hari ini kita betul-betul merasa bangga dan berterima kasih, terutama kepada para Depati dan Nenek Mama dalam Kedepatian Mangkubumi, Desa Sulak Panjang, Kecamatan Sulak, bersama dengan kaum milenial. Malam ini kita melihat banyak tampilan-tampilan tarian baru. Ini merupakan kreasi dan inovasi yang ditampilkan oleh anak-anak muda kita. Nah, inilah hasanah budaya yang perlu kita pelihara dan kita kembangkan. Asraf menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung kegiatan budaya seperti kenduri SKO dan kenduri Suwarnabumi, baik melalui fasilitasi kegiatan maupun promosi budaya kepada wisatawan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Akibat korsleting listrik, 1 unit ruko di Rimbo Bujang hangus terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini. Tim Subdit 1 Indaksi Ditreskrim Sus Polda Jambi menggerebek gudang penyuntikan gas bersubsidi ilegal. 3 orang diamankan beserta 300 tabung gas LPG subsidi 3 kg. Tim Subdit 1 Indaksi Polda Jambi menggerebek sebuah gudang penyulingan gas bersubsidi di Dusun Dumanyan, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penggerebekan tersebut, tim mendapati 3 orang warga tengah menyuling atau memindahkan gas LPG 3 kg bersubsidi ke gas 12 kg non-subsidi. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 300 tabung gas LPG 3 kg, 70 tabung gas LPG 12 kg, dan barang bukti lainnya. Dan hingga saat ini, tim masih mendalami kasus tersebut. Kita melakukan penindakan dari hasil laporan masyarakat bahwa ada kegiatan pengoplosan gas subsidi 3 kilo. Jadi kita ke TKP, hasilnya kita menemukan aktivitas pengoplosan. Saat ini yang kita amankan 3 tersangka, akan kita kembangkan kembali. Untuk proses penyelidikan dan penyidikan, ketiga orang pelaku saat ini ditahan di rutan Polda Jambi. Polisi masih mendalami modus dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Kasus pembunuhan yang mayatnya ditemukan di dalam lemari di kamar kos didalami penyidik Satreskrim Polresta Jambi. Dari pemeriksaan, sang kekasih ternyata tak hanya penadah, melainkan diduga mengetahui dan turut serta dalam insiden tersebut. Penyidik Satreskrim Polresta Jambi terus memeriksa kesaksian pelaku DS, pembunuhan Resti Widya yang mayatnya ditemukan di dalam lemari di salah satu kos-kosan di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi. Polisi kini tengah melengkapi berkas perkara tersangka dan mendalami keterlibatan sang kekasih yang juga tersangka dalam kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan, S diduga mengetahui dan turut serta dalam aksi kejahatan pembunuhan. Keterlibatan sang kekasih dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah barang bukti korban pada S. Selain itu, DS sempat meminta bantuan S untuk melarikan diri. S dijerat dengan pasal 55 Junto 56 KUHP dengan keterlibatan dalam suatu tindak kejahatan. Terima kasih rekan-rekan. Jadi berdasarkan petunjuk dari Bapak Kapolresta melalui Kasareskrim Polresta Jambi, bahwasanya untuk perkembangan kasus yang mayat dalam lemari tersebut, itu ada tambahan 1 tersangka lagi, di mana dikenakan dengan pasal 5556, pacar daripada pelaku tersebut. Kemudian berkasnya untuk saat ini itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau tahap 1. Sebelumnya, Resti Widya ditemukan tewas di kamar kosan di Jalan Kasuari, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jasad warga Kampung Nengger, Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten ini ditemukan di dalam lemari dengan kondisi tangan terikat. Dari hasil penyelidikan polisi, wanita tersebut korban pembunuhan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kebakaran terjadi di salah satu ruko di Jalan Pahlawan, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek atau korsleting listrik PLN. Kebakaran terjadi di salah satu ruko di kawasan Jalan Pahlawan, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Peristiwa ini menghanguskan bangunan beton permanen yang merupakan tempat penjualan alat sekolah dan olahraga. Kasih Pemadam Dinas Damkar Kabupaten Tebo Budiono mengatakan, peristiwa itu diduga terjadi akibat arus pendek atau korsleting listrik PLN yang menimbulkan percikan api.
Pada peristiwa itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo menurunkan 3 armada untuk melakukan pemadaman. Ada kebakaran di Rimbo Bujang, tepatnya itu di Pasar Rimbo Bujang. Itu pas sekitar jam 4, itu kebakaran dikarenakan korsleting listrik. Untuk sekarang itu makan korban tidak ada, tapi lagi dihitung berapa kerugian semuanya. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik toko ditaksir mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Hingga saat ini Dinas Damkar Kabupaten Tebo masih melakukan koordinasi dengan Polsek Rimbo Bujang untuk menghitung jumlah kerugian. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Aziza dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.